Halo semua, selamat malam. Halo, suara suara saya kedengaran nggak? Nah, kembali lagi nih sama kita Gapir Federation untuk melakukan live class seperti biasanya. Nah, sebelumnya aku mau tanya semuanya. Halo, oh nggak ada respon nih ya. Halo Kak Via. Nah, halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Nah, udah siap belum untuk memulai pelajaran hari ini? Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih kita hari ini mau belajar tentang apa? Ayo coba balas di kolom chat. Ada yang tahu nggak? Ada nggak? Ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Nah, benar. Kita akan belajar subtes PU materi simpulan logis. Nah, sebelumnya ada lebih baiknya kalau aku dan pemateri memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ulfia, bisa dipanggil Ulfia. Saya akan memandu live class pada malam hari ini dan pemateri kita Kak Dila. Nah, bener nih, siapa nih yang jawab simpulan logis tadi? Terima kasih ya. Nah, saya Via sebagai host dan Kak Dila sebagai pemateri. Nah, ada peraturan selama live class. Maka sebelum kita melakukan live class pada hari ini, ada lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, ada beberapa peraturan yang harus teman-teman patuhi ya. Yang pertama, siapkan buku catatan dan alat tulis. Yang kedua, fokus dan off mic saat penyampaian materi. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dan on cam. Ini sebenarnya opsional, tapi akan lebih baik dan menarik kalau teman-teman aktif di dalam live class ini. Dan yang terakhir, catat materi dan kerjakan soal yang diberikan. Oke, makasih Kak Via. Aku mau lanjut bahas materinya ya. Silahkan Kak Dila. Udah jalan belum, Vi? PPT-nya. Kelihatan kok, Kak. Tapi belum jalan sih, Kak. Masih stuck di peraturan live class. Bentar ya.
Nah, selagi Kak Dila lagi nyiapin materi PPT, boleh nih kita bincang-bincang dulu. Kira-kira progres teman-teman udah sampai mana ya? Apakah sudah siap untuk UTBK di tahun 2025 nih? Gimana Kak Dila udah bisa? Bentar, bentar. Oke, udah bisa. Nah, pertama kan di pengenalan umum ini itu ada macam-macam babnya ya. Yang pertama itu ada kalimat majemuk dan kata penghubung. Untuk kalimat majemuk itu adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung tertentu. Ada empat kata hubung yang biasa digunakan, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, di sini ada secara detailnya ada nih. Jadi kalau konjungsi itu kata hubungnya kan dan, nah itu memakai simbol V terbalik. Contohnya itu memakai premis P dan Q. Nah, P itu kakak membeli somai, Q kakak membeli es, P dan Q kakak membeli somai dan kakak membeli es. Yang kedua, itu ada disjungsi, yaitu kata hubungnya atau simbolnya huruf V. Kata ininya, contohnya kakak membeli somai, kakak membeli es, P atau Q kakak membeli somai atau kakak membeli es. Nah, kalau yang ketiga, itu ada implikasi. Jika P maka Q. Jadi itu simbolnya itu pakai tanda panah. Misalnya P itu adik dapat nilai 100. Q, Kak Doni traktir bakso. Berarti jika P maka Q-nya, jika adik dapat nilai 100, maka Kak Doni traktir bakso. Terus yang keempat ada biimplikasi. P jika dan hanya jika Q. Nah, itu simbolnya itu tanda panah dua arah. Jadi benar-benar harus sama gitu maknanya. Nah, kalau yang P itu manusia hidup, Q manusia bernafas. P jika dan hanya jika Q manusia hidup jika dan hanya jika manusia bernafas. Nah, di sini ada tabel kebenaran, disjungsi, dan konjungsi. Jadi yang untuk membuktikan yang tadi ada tabel kebenarannya ya. Tabel kebenarannya itu kalau konjungsi, suatu konjungsi bernilai benar hanya bila kedua pernyataan tunggalnya benar. Jadi ini kan rata-rata salah ya. Nah, dia bisa salah karena salah satunya aja atau salah dua-duanya. Jadi harus benar dua-duanya. Jadi kalau konjungsi itu misalkan gini, logikanya kayak kalau dan itu berarti harus milik dua-duanya. Nggak boleh salah satu, nggak boleh salah dua-duanya juga gitu. Contohnya misalnya aku dan kamu, berarti kita berdua, nggak boleh dia doang, aku doang. Jadi ntar kelompoknya beda gitu jadinya. Jadi benar-benar harus benar dua-duanya, makanya yang benar itu yang benar dua-duanya, yang lainnya salah. Terus kalau disjungsi itu ada bernilai benar bila sekurang-kurangnya salah satu pernyataan tunggalnya benar. Jadi misalkan kan kalau misalkan dia benar-benar maka benar, benar salah maka benar, salah benar maka benar. Nah, dia bisa salah karena dua-duanya salah. Jadi sekurang-kurangnya itu tunggalnya itu harus benar gitu. Jadi salah satu yang benar masih benar gitu. Karena kan disjungsi ini pakai kata atau ya. Jadi kalau atau itu harus salah satunya gitu. Terus yang kedua, bentar ya, kendala. Nah, yang kedua ada tabel kebenaran implikasi dan biimplikasi. Nah, kalau implikasi itu implikasi dari P dan Q bernilai.
salah hanya ketika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah. Bisa menggunakan aturan ikat janji. Maksudnya gini, misalkan yang P itu kan berjanji, kayak bahasa itu mereka kayak kesepakatan gitu loh. Jadi kalau P berjanji, Q juga harus berjanji untuk menepati gitu. Jadi saling menepati aja gitu. Jadi kalau misalkan di sini kan dia bernilai salah kalau si P-nya B, si P-nya benar, si Q-nya salah, baru salah yang lainnya benar. Kenapa gitu? Karena misalkan kalau misalnya P-nya dia janji, mereka buat kesepakatan P-nya udah memenuhi, tapi si Q-nya nggak memenuhi, salah dong, karena dia ingkar janji. Tapi kalau misalnya yang lain tuh, misalnya kayak gini, kalau yang P itu, misalnya contohnya kayak gini, eh, yang tadi deh, contoh yang tadi. Kalau yang tadi kan si adik mendapat nilai 100, maka Kak Doni, Fadilah, Fadilah, maaf sebelumnya nyela PPT kakak belum kelihatan kak. oh belum jalan. Belum kak. Ini udah belum? Di sini udah jalan Belum kak. soalnya. Tapi di punya aku belum. Di punya teman-teman gimana kelihatan atau enggak? Enggak kelihatan juga nih kak. Ya. Maaf ya teman-teman ada Oh kendala. belum share screen ya? Maaf ya. Belum kak. Belum share screen. Kira aku udah share screen, sorry. Udah ada belum Via? Sebentar kak masih loading. Wait. Sebentar ya kak. Di punya aku masih loading nih. Udah kak udah muncul nih. Oke. Silahkan dilanjut kak. Udah aku ulang lagi yang tabel kebenaran implikasi dan implikasi. Nah, kalau implikasi itu dari P dan Q bernilai salah hanya ketika P-nya benar, Q-nya salah. Jadi ini juga bisa pakai aturan ingkar janji yang tadi aku bilangin. Nah, kalau kenapa pakai aturan ingkar janji? Ini kan kayak kehidupan sehari-hari ya. Misalkan B sama S itu berkesepakatan, B-nya menepati, S-nya enggak, berarti dia salah dong. Karena enggak sama-sama menepati. Tapi kalau misalkan si S-nya bahasanya dia menepati, eh dia buat janji tapi B-nya udah menepati, kayak bahasanya gini loh, kayak si tadi, adik mendapatnya 100, Kak Doni akan traktir bakso. Nah berarti di sini kan kalau P nggak dapat nilai 100 tapi Kak Doni traktir bakso, ya nggak apa-apa aja, jadinya benar B gitu. Tapi kalau misalnya si Doni, si adik ini nilai dapat nilai 100 tapi Kak Doni nggak jadi traktir bakso, ya salah dong, jadi ntar adiknya kecewa gitu. Terus kalau diimplikasi, verifikasi itu bernilai benar bila kedua pernyataan keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Misalkan, jadi dia bisa benar kalau dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Nggak bisa salah satu. Kan tadi contohnya yang manusia manusia hidup, P manusia hidup, Q manusia bernafas. Manusia hidup jika dan hanya jika manusia bernafas. Gitu. Jadi benar-benar harus kedua-duanya. Jadi bisa dibalik juga gitu. Cuma di soal UTBK kan penanganan umum tuh jarang banget diimplikasi keluar. Jadi kita bakal fokus yang tiga itu aja tadi, yang implikasi, disjungsi, sama konjungsi. Nah, ini ada latihan soal nih. Sebelumnya sampai sini pada paham nggak ya? Gimana teman-teman pada paham nggak penjelasan Kak Dila tadi? Kalau misalnya paham, ketik paham ya. Atau Ketik langsung paham. mau coba langsung latihan soalnya juga nggak apa-apa. Ada yang mau jawab gak di chat? Buat teman-teman yang udah paham, boleh ketik paham di obrolan. Tapi kalau misalnya nggak mau, boleh coba menjawab contoh soalnya ya di obrolan juga.
Ayo, C bukannya jawabannya. Ayo, ada yang mau jawab lagi nggak? Ditunggu nih. Aku tunggu 1 menit lagi. Ada yang mau jawab nggak? Sepi banget. Ayo teman-teman, ramein kolom chatnya dong. Bener Ada nggak yang ya, Rifki? ada yang jawab Oke, nih langsung Kak. aja ya. Aku kasih tahu jawabannya. Jalan nggak ya PPT aku? Dia kunci jawabannya. Kan Kak, masih cuman soalnya aja. Jadi benar ya jawabannya yang C. Nah, kenapa yang C? Karena kan dia tidak memenuhi salah satu syarat dari yang pernyataan yang pertama gitu. Kalau yang lainnya kan berarti kan ya bukan. Jadi benar-benar C jawabannya. Ini masih dasar banget ya, guys. Nah, tuh benar yang C. Udah muncul kan Ev ya jawabannya, Kalau pembahasannya. udah Kak, sudah baru nih muncul. Oh, deh. Sudah Kak. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Nih, siapa ayo jawab lagi. Ini yang disjungsinya. Yuk teman-teman, boleh nih dijawab di obrolan. Ditunggu tuh 1 menit sama Kak Gila. Boleh dong teman-teman dijawab, diramein kolom chatnya. Ada yang jawab, tuh teman-teman yang lain pada jawab apa nih? Boleh dong dikirim jawabannya. Apakah benar E atau A atau B atau C? Oke, aku langsung jawab aja ya, karena ada beberapa orang yang jawab. Aku kasih tahu aja. Iya benar jawabannya E. Ada yang mau jelasin nggak pakai on mic atau pakai chat kenapa jawabannya E? Biar teman-teman yang lain tahu. Iya benar pakai atau. Kan kalau atau itu pilihannya, jadi boleh salah satu, nggak boleh dua-duanya. Kalau dua-duanya maruk namanya, jadi harus pilih pilih dia atau dia gitu. Jadi salah satu, dia atau kamu, aku atau kamu gitu, pilih salah satu. Oke lanjut. Udah jalan belum via ininya, PPT-nya? Belum Kak, masih di contoh soal masih ngestak. Maaf ya teman-teman, ada kendala di luar dugaan karena tidak memakai WiFi, jadi kayak begini.
Aku stop dulu ya, Vi. Nah, karena Kak Dila lagi ada kendala nih, aku boleh bincang-bincang nggak sama teman-teman sekalian? Kira-kira persiapan teman-teman udah sejauh apa ya? On cam Boleh dong, nggak? Vila. Nah, Nah, gitu. sejauh harapan Bunda. Memang harapan Bundanya sejauh apa tuh, Kak? Teman-teman yang lain udah sejauh apa? Udah percaya diri sejauh mana? Apakah sudah percaya 50% atau langsung 100% nih? Lolos nih pasti tahun ini. Gimana? Lagi demotif, Kak. Wah, memang lagi ada. Nggak boleh gitu, Kak. Kita soalnya mengingat ini udah digitnya bukan tiga lagi, Kak. Udah tinggal dua. Bayangin deh. Bangun-bangun tinggal puluhan. Udah nggak ratusan lagi nih harinya. Semangat terus, Kak. Oke, aku coba share screen ya. Ya, Kak. Dia. Silakan. Udah ada, Vi. Masih loading, Kak? Maaf ya, teman-teman. Apakah sudah muncul? Nah, sudah, Kak. Oke, kita masuk ke yang kedua ya. Bab yang kedua itu ada ingkaran dan ekuivalensi. Nah, ingkaran itu bermakna itu kebalikannya atau lawan dari suatu pernyataan. Yang P atau kita dan ditandai dengan simbol ini strip tapi dia bergelombang gitu. Terus kalau ekuivalensi itu artinya memiliki arti yang maknanya sama atau nilainya sama, sebanding atau setara. Nah, simbolnya itu biasa memakai sama dengan terus dia tapi garisnya tambah lagi jadi tiga gitu. Itu menyatakan ekuivalensi. Nah, yang pertama itu ada ingkaran pada kalimat berkonjungsi dan berdisjungsi. Nah, kenapa ini digabung? Karena kan sebenarnya itu dia kebalikannya aja, teman-teman. Jadi kayak misalkan negasi P dan Q berekuivalen sama negasi P atau negasi Q. Ini contohnya ya, ini ada tabel kebenarannya. Nah, tabel kebenarannya itu kayak P, kan P itu BBB, SS. Kalau Q itu BSBS. Kalau P dan Q tadi, kalau dan itu kan dia bernilai benar jika dua-duanya benar, yang lainnya salah. Nah, kalau negasi dari P dan Q, ya udah kebalikannya, berarti S, B, 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 gitu. Nah, udah kan. Nah, di sampingnya itu, karena negasi, kita cari dulu negasi P-nya. B, B, S, S, jadi S, S, B, B, atau yang Q, B, S, B, S, jadi S, B, S, B. Nah, langsung kita cari negasi P atau negasi Q, itu berarti kan S, S, S salah. S, B benar, B, S benar, B, B benar. Nah, sama kan? S, B, 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 S, B, B, B. Nah, jadinya dia berekuivalen setara. Jadi kalau misalnya kalian nemu soal yang awalnya dia dan terus tiba-tiba di jawabannya itu ada ataunya, nah kemungkinan itu ada ekuivalensinya. Jadi harus benar-benar hafalin aja rumusnya atau pahami. Terus yang kedua itu ini adalah lingkaran pada kalimat berimplikasi. Nah, lingkaran pada kalimat berimplikasi itu misalkan negasi dari jika P maka Q. Nah, jika P maka Q itu yang tadi kayak tadi juga. Berarti kan kalau P maka Q BS BB. Dia dinyatakan salah kalau P-nya B, Q-nya bernilai salah, P-nya bernilai benar. Nah, kalau negasinya berarti kebalikannya, jadi SB, SS. Nah, di sini kan dia berekuivalen P dan Q. P dan negasi Q. Berarti kita cari dulu negasi Q-nya, habis itu kita kita ini kita tentukan P dan negasi Q itu berarti B sama S berarti kan salah.
B sama B benar. Dia benar kalau sama-sama benar. SE salah, SB salah. Berarti kan sama nih ekuivalensinya nih. Kanan sama kiri. Jadi dia berekuivalen. Nih contoh soalnya. Eh, Ya ketahuan jawabannya. Kalian coba tebak dulu. Pura-pura nggak ngeliat aja ya. Atau enggak, kalau yang belum ngeliat boleh jawab. Ayo, apa jawabannya? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Saya belajar, tetapi saya tidak lulus ujian. Kalimat tersebut setara dengan, ayo setara dengan apa tuh? Lampu tidak menyala dan ruangan gelap. Lampu menyala, menyala dan ruangan tidak gelap. Lampu menyala atau ruangan gelap. Lampu menyala dan ruangan gelap. Lampu tidak menyala atau ruangan tidak gelap. Ini ini gampang banget loh guys. Jadi itu di sampingnya udah ada jawabannya kalau kalian maksudnya udah ada clue-nya. Loh, bener B, nggak ada yang lain. B semua nih. Ayo, di sini ada 12 orang, tapi yang jawab 3 doang. Yang lainnya kemana? Tes-tes, nggak tidur kan ya? Iya, beda sengaja biar kalian terkecoh. Sebenarnya dia sama aja kalau misalkan di kayak gitu pokoknya. Ayo, ada yang B, ada yang E. Yang benar, yang benar. Kalau misalkan soal sama jawabannya sama, ya udah kecil dong. Intinya itu. Makanya beda. Ayo, siapa lagi? Baru 5 orang. Oke, aku kasih tahu ya. Jawabannya tuh kan loading lagi. Jawabannya itu yang benar adalah B. Selamat yang benar B. Jadi kenapa dia bisa B? Kan kalau misalnya kan itu kan setara ya. Sebenarnya dan itu bisa diganti tetapi sebenarnya. Jadi kayak cuman apa ya? Cuma buat mengecoh aja. Sebenarnya sama aja dan tetapi kayak kan saya belajar tapi saya tidak lulus. Terus kan di gambar apa di lambang ekuivalennya itu juga kan pakai kata dan kan. Jadi biasanya saya belajar, jika saya belajar, maka saya tidak lulus ujian. Atau saya belajar tetapi saya tidak lulus ujian. Terus kalau yang B itu kenapa benar ya berarti lampu menyala dan ruangan tidak gelap. Kan tadi lampu menyala itu P, dan itu yang tanda dan ruangan tidak gelap itu kan tadi negasi Q. Kan itu kan ada ruangan gelap, ada ruangan tidak gelap. Jadi kalau ada tidaknya itu negasi aja gitu guys. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak dari soal-soal sebelumnya? Kak Rifki atau Kak Nur Rif, itu mau ditanyain nggak? Kenapa jawabannya B? Aku udah paham. Izin tanya nggak ya? Oke. Aku udah dipilihnya yang opsi soalnya di opsi B itu kan lampu menyala dan ruangan tidak gelap berarti ruangannya terang dong kalau nggak gelap. Nah sedangkan di opsi E itu lampu tidak menyala atau ruangannya tidak gelap berarti ruangannya
terang. Jadi kayak ekuivalennya gitu. Lampunya gak menyala tapi ruangannya terang gitu. Sedangkan kalau yang B itu aku mikirnya itu kayak nggak ekuivalen gitu. Lampu menyala dan ruangannya terang gitu Kak. Mungkin bisa dijelasin eh, lebih jelas lagi gitu. Maaf, makasih ya Kak ya. Oke. Jadi kan di sini dia tuh lebih, maksudnya pertanyaannya ya kalau dari intinya itu lampu menyala dan ruangan gelap. Jadi bukan ruangan terang gitu. Jadi kita kita makainya itu bukan terangnya tapi tidak gelapnya. Contohnya, contohnya apa ya? Misalkan saya belajar, saya tidak lulus ujian, berarti kan tidak lulus kan sama dengan lolos kan. Jadi kayak dia tuh makainya tidak lulusnya bukan lolosnya gitu. Eh, sebentar. Aku jadi bingung. Coba kalau yang jawab B tadi ada yang bisa bantuin gak gimana jawabnya? Soalnya itu maksud aku kayak dia makainya tuh ruangan tidak gelapnya bukan ruangan terangnya gitu. Kan ruangan gelap dan ruangan tidak gelap. Ada yang bisa bantu nggak, teman-teman? Kita diskusi aja di sini. Tadi yang jawab B siapa aja? Nah, bener tuh kata kata Kak Rey itu lebih ke rumus bukan konteks maknanya. Jadi sebenarnya setahu aku, ya seingat aku juga kalau misalkan kita lagi menentukan jika maka itu jangan ngelihat apa ya, jangan ngelihat ke mak makna kayak sehari-hari kita gitu. Tapi lihat dari si konteksnya aja gitu. Contohnya gini, apa ya? Misalkan eh apa ya? Waktu itu aku pernah dengar kayak misalkan semua yang semua yang hidup di laut bertelur. Terus misalkan semua yang hidup di laut bertelur. Ikan hidup di laut, berarti ikan itu bertelur gitu lah. Jadi ngelihat konteksnya aja, ngelihat jangan bikin sendiri asumsi gitu, jangan buat-buat sendiri gitu. Paham nggak maksud aku? Jadi kalau di simpulan ini tuh kayak harus menghindari asumsi gitu. Karena kalau asumsi itu ya gitu jadinya kayak harus logik aja, logik secara data. Kalau misalnya kalian di kehidupan sehari-hari kan mungkin kalian mikirnya rasanya harusnya kayak gini deh. Tapi kok kayak gini? Kita ikutin aja datanya gitu. Gimana Rifki, apa yang mau apa masih ada yang mau di. Oke, makasih Kak. BTW masih belum paham, cuma aku nangkep kayak konteksnya itu kita pakainya lebih ke rumus gitu daripada kita pakai ke logis gitu ya berarti ya. Kurang lebih kayak gitu berarti ya Kak ya. Iya, iya kayak gitu. Sebenarnya ini kalau boleh jujur ini aku juga buat sendiri dan aku mikir-mikir kayak gitu. Cuman kalau misalkan yang ternyata ekuivalen juga, sorry ya. Jadi aku mikirnya sih enggak karena kan dia tidak terus atau berarti kan kalau atau salah satunya. Ya gitu. Jadi kayak benar-benar gitu deh pokoknya. Sorry ya kalau masih ada kesalahan. Siap-siap ya, Kak. Makasih ya Kak ya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Tadi yang jawab B ada lagi, yang jawab E ada lagi. Apakah sudah paham siapa ya namanya? Oh, udah, oke, Kak Rif. Nah, jawabannya B tadi ya. Oke, sekarang waktunya ice breaking time. Sebentar banget ya emang. Tapi nggak apa-apa ice breaking time biar kalian tuh nggak pusing-pusing banget. Boleh dipandu oleh Kak Via. Nah, oke Kak Dila, terima kasih ya atas kesempatannya. Nah, setelah tadi kita udah belajar tentang biimplikasi dan lain-lain, saatnya kita ice breaking time. Nah, teman-teman udah siap atau belum? Ketik siap jika sudah siap untuk melakukan ice breaking time. Yuk, Sebentar ya, ketik ini yuk. macet. Sebentar dulu ya, Via. Takutnya kalau macet tuh ke spill jawabannya. Nah, Kak Jija siap, Kak Rey siap. Siapa lagi nih yang siap? Ayo Ketik siap, dari sekian banyaknya orang di sini. gas. Yuk, siap-siap ya teman-teman. Bentar, bentar.
Udah kelihatan belum via PPT-nya? Belum nih Kak, masih bentar. Nah, udah nih Kak, udah mulai kelihatan. Iya, 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 kelihatan. Kelihatan nggak sih? Enggak. Nggak kelihatan kan ya, Via? Enggak kan? Belum Kak, belum kelihatan nih. Bentar ya. Nih, silakan Via. Nah, denger ya teman-teman, boleh dibaca. Masuknya miring, keluarnya juga miring. Apa itu? Nah, coba teman-teman jawab di kolom chat. Kira-kira apa ya jawabannya? Yang benar lolos UTBK 2025 di pilihan pertama nih. Yuk Amin. jawab yuk. Ada yang jawab kancing nih. Resleting, apalagi nih? Hanya kancing dan resleting aja nih. Teman-teman yang lain? Apa nih? Silahkan dijawab di kolom chat. Apa ya? Ayo dijawab teman-teman. Mau langsung spill aja nggak nih, Kak Via? Langsung aja nggak nih, Kak? Boleh nih. Jawabannya adalah... Bentar ya, kalau ngelek. Kalau ngelek kalian lebih semakin penasaran. Kita ngelek lagi. Belum keluar ya, Via? Belum nih, Kak. Belum. Ayo sembari nunggu ini tunggu kendala, kalian boleh masih jawab. Ini boleh nih yang masih berpikir. Kira-kira apa nih ya jawabannya? Yang jawab nih baru baru ada Kak Udah Tata. keluar ya? Nah, jawabannya ini. Selamat Kak Tata. Jawaban Anda benar. Jawabannya kancing baju ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nih, apa nih? Belum muncul nih Kak. Oh, belum muncul. Nah, udah ada nih Kak. Nah, aku bacain soal kuisnya ya teman-teman. Kembang apa yang tidak mungkin dicium orang? Ayo, ayo jawab di kolom chat Bangkai. dong. Itu bunga bangkai. Kembang api. Kalau kata Kak Tata kembang api, Kak Anissa juga kembang api nih. Kak Rifki bunga desa. Jawaban yang benar apa ya Kak Dila? Langsung di-spill aja nggak sih? Ya, macet lagi. Ya, macet lagi. Mau PG sini kayaknya lagi ngambek nih. PPT-nya. Nah, ada yang jawab kembang api, ada yang jawab kembang desa. Kira-kira jawabannya apa nih ya? Belum muncul ya? Iya. Belum, Tapi ya, Kak. Yuk, sembari menunggu jawaban, boleh dikeluarkan lagi ide-ide kreatifnya. kembang kol. Nah nih, mau dikeluarin nih jawabannya. Ada yang mau jawab gak? Langsung keluarin aja ya, Kak Via. Boleh nih, Kak Dila. Jawabannya adalah jeng jeng Hah? jeng. Kembang api. Siapa nih yang jawab kembang api tadi tuh? Wah, ada Kak Jiza nih, benar. Kak Anissa, Kak Tata, wah udah banyak nih Kak yang benar. Jangan-jangan yang nggak jawab kembang api, dia beneran pernah nyium kembang api, Kak. Makanya dia nggak jawab kembang api. Dia jawabnya Punya bunga desa trauma, karena dia belum pernah nyium. pernah trauma sama kembang api nih Kak. Iya. Bibirnya aman gak itu yang nyium kembang api? Kak Tata memang smart people. Oke, lanjut. Ini apa, ayo. Ini, aku bacain soalnya ya. Kalau ditiup, dia akan mengintip. Tapi kalau dibuka, dia akan marah-marah. Nah, kira-kira apa tuh teman-teman? Yuk, boleh dijawab di kolom chat. Keluarkan ide-ide kreatif. Wah, Kak Coba Rifki kita jawab lihat. yang nih. Kak Tata nih, Kak Tata jawab apa nih? Ditunggu jawabannya, Kak. Apakah kata Tata benar lagi? Kak Jiza, Kak Anissa, boleh nih, boleh.
Dijawab dong. Kira-kira apa ya jawabannya? Oh, kita kasih waktu Kak Tata buat mikir dulu nih. Sampai Tata jawab ya, kata Tata jawab. Kalau kata Kak Rifki, keong sih Kak. Wah, katanya Kak Ray nih. Katanya Kak Ray ada kelomang. Emang kalau mah kalau dibuka marah ya? Cuman ngumpet dia. Kalau keong, Kebalik berarti Kak Ray. kalau keong, ayo Ayo, belum ada yang nemu sekarang ya. nih. Kak Tata masih berpikir. Kak Tata masih mau ditunggu atau mau di-spill nih? Atap beca nih Kak. Oke, mau langsung di-spill nggak nih, Kak Via? Langsung aja nih Kak, spill. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya Deng, deng, deng. Ini ding ding hampir ding. benar, 50 buat Kak Tata. 50 poin ya Kak Tata, nggak 100 nih. Karena orang naik becak waktu hujan. Kan Kak Tata jawabnya atap beca. Nah, atap beca kan nggak ditutup kalau nggak hujan. Gitu. Gacor nih Kak Tata nih gacor. Gacor abis. Iya sih, panas ditutup. Tapi kalau misalkan penutupnya bening sama aja kena panas. Jadi, jadi kalau kalau gelap, tapi ntar dia kepanasan malah. Keringetan ntar kalau ditutup. Oke, lanjut ya. Ini Kak Via. Nah, ini ada soal lagi nih. Dengerin baik-baik ya teman-teman. Ditusuk bukan sate, dijarik bukan ikan. Apa itu? Yuk, keluarkan lagi ide-ide kreatifnya. Kak Via apa jawabannya Kak Via? Apa ya kira-kira ya? Kak Via aja belum tahu ya? Apa udah tahu? Belum nih, belum belum tahu nih Kak. Apa ya? Udah ke Kalau spill belum deh? belum belum nih Kak, belum. Apa nih Ayo teman-teman? dijawab. Yuk Kak Tata ditunggu nih jawaban menariknya. Oh, Kak Tata jawab menjahit. Kak Ray, jawab apa nih Kak Ray? Kak Rifki mana Kak Rifki? Katanya mau ngelawan Tata nih. Wih, Kak Rifki juga jawab menjahit nih Kak. Jangan copas ya, Kak Rifki. Tuh kan? Biru Tata. Wah, mantek menyontek nih. Jangan-jangan Kak Kak Ray Anissa juga juga mencontek kelihatan nih. nih, Kak Anissa. Bener gak ya Wah, ikut Kak Rif? Kak Arif ada jawab konde nih. Ada lagi, Kak Anissa, Kak Rey. Siapakah yang kali ini benar? Wah, Kak Rey malah merenung nih. Merenung kenapa tuh, Kak? Asikin aja. Wah, ayam. Ayam dan sapi. Nah, kira-kira langsung kita spill aja nggak sih, Kak, jawabannya? Ayo di-spill aja ya. Kak Ray nggak mau jawab kan? Apa mau jawab? Spill nih, Kak. Oh, wih, Kak Kak Tata Tata nyerah nih. Masa Kak Tata nyerah sih? Udah bener berapa kali tuh? udah 250 poin nih. Satu soal 100 poin. Oke, kita jawab aja ya Kak Via. Iya, Kak Dila, langsung aja. Sebentar, dan bilang dia ngambek lagi guys PPT-nya. Aduh, jangan ngamuk-ngamuk dong. Gara-gara Kak Tatanya ini nggak mau jawab. Ih, Kak Sepil. Tadi kata bilang gak sih, guys? Aduh, kok balik ke sini? Aku belum ngeliat nih, Kak. Tadi karena macet ya, jadinya kayak kesepil gitu. Terus ini udah slide berapa ya? Langsung. Udah materi lagi nih, Kak. Ya, kesepil dong. Ya, kesepil Ya, lagi. Konde. Benar. Wah, siapa tuh yang jawab konde tadi tuh? Siapa tuh? Wah, kali ini Kak Arif doang nih yang bener. Ayo Kak Tata, balap Karif. Karif mau ini nih, mau balap. Selamat Kak Arif.
menang 100 poin dan maaf untuk kata-kata karena kamu tidak mendapatkan poin pada soal Nah, kali ini. ini Kavia, soal selanjutnya Kavia, bacain ke Nah, Kavia. ini nih ada soal lagi nih. Binatang apa yang punya banyak keahlian? Apa ya kira-kira ya? Oh, udah ke-spill ya tadi ya. Ah, udah kesepil, nggak seru deh. Kak Anissa jawab kukang nih. Kak Tata jawab kobra. Kak Ripki jawab apa Kak Ripki? Kare, jawab Kare, jangan merenung lagi Kare. Ya Kak Re, ayo. Di sini bukan Kalahkan saatnya kata-kata untuk bersama. merenung. Langsung spill nggak nih atau menunggu teman-teman yang jawab? Kayaknya yang udah ketahuan kesepil Kak Anissa ya, apa yang lainnya juga ngeliat. Mungkin. Gimana nih teman-teman yang lain? Ada yang mau jawab? Sound the sheep. Wah, sound the ship. Bener juga sih. Banyak banget keahliannya sound the ship tuh. Iya, bener banget. Di-spill aja ya Kavia. Kayaknya udah pada nggak Betul. sabar materi selanjutnya nih, makanya pengen cepet-cepet selesai kuis. Iya bener nih Kak. Oke Kak, Kak Dila, di-spill aja. Ya, benar. Selamat Kak Anissa, udah bener. Jawabannya adalah kukang. Ada kukang servis, kukang sayur, kukang beca. Kalian ada tahu nggak sih kukang itu sebenarnya kayak gimana binatangnya? Tahu nggak? Itu Kak yang gambarnya itu bukan kukang ya? Ya ini gambarnya kukang, cuman karakteristik kukang itu apa? Kalian tahu nggak? Wah, kali Sangat ini Kak Tata sangat khas salah. loh. Karakteristiknya Karena Kak sangat Tata khas. kiranya ular, karena ular banyak bisanya. Ada benernya sih Kak. Wah, bener juga sih kata tak bener. Sangat sangat logika. Jadi kalau Benar. kukang itu guys gini loh, dia yang jalan yang lambat banget. Kalau kalian pernah nonton film Sing, Sing itu yang binatang-binatang nyanyi-nyanyi, tahu nggak? Ada ada pig, ada gajah yang suka nyanyi-nyanyi itu kalau kalian pernah nonton. Nah, itu ada kukang itu jalannya lambat banget. Kalian kalian misalkan kayak kalian diajak kedip tuh lama banget guys. Kedip tuh lama banget kayak pelan banget gitu. Oke, lanjut ya. Sekedar info doang. Menambah Lagi. pengetahuan ya guys. Biar tahu tuh kukang itu hewan seperti apa sih. Oke, nih yang ketiga itu ada penarikan kesimpulan. Di penarikan kesimpulan itu ada tiga macam ya guys. Jadi ada modus ponens. Yang pertama ada modus ponens. Modus ponens itu kayak premis satunya itu jika P maka Q, premis duanya P maka kesimpulannya Q. Nah contohnya ini, jika ibu menyiram halaman rumah maka halaman rumah basah. Premis duanya ibu menyiram halaman rumah berarti halaman rumah basah gitu. Jadi kayak berlaku sebab akibat tapi tidak sebaliknya. Nih, jadi kalau misalkan ingat, jadi kalau misalkan tidak P itu belum tentu Q ya, jadi tidak bisa tarik kesimpulan. Karena kalau misalnya jika ibu menyiram halaman rumah, maka halaman rumah basah. Terus ibu tidak menyiram halaman rumah, tapi halaman rumah basah. Ya nggak bisa gitu. Jadi kan ya gitu pokoknya. Intinya gitu ya guys, paham kan ya? Masih ada yang mau ditanyain nggak? Nah, kalau nggak ada yang mau ditanya, langsung latihan aja. Ada yang mau jawab? Kira-kira apa nih jawabannya? Kita tunggu 1 menit ya Kak, biar teman-teman kita bisa ngejawab. Kalau udah ketemu jawabannya, tolong kirim di obrolan ya guys. Nah, kata Kak Ray A.
Kata teman-teman, kata Kak Tata juga ah nih Kak. Kata Kak Zizah juga ah. Ayo, ada yang mau jawab lagi nggak? Ini ada 10 orang nih, selain kita berdua nih. Jawabannya A semua ya. Ada yang beda nggak nih? Aku langsung kasih tahu jawabannya ya. Ya benar, jawabannya A. Kenapa A? Karena kan ini ada yang mau jawab dulu nih. Kenapa A jawabannya? Yang mau ngejelasin. Siapa yang mau jelasin? Kan jawabannya A semuanya rata-rata. Ayo Kak Tata, boleh on cam Kak Tata. Kenapa jawab A Kak Tata? Kenapa yang B, C, D, E salah? Oke, aku langsung jelasin ya. Kenapa jawabannya A? Karena kan di situ kan, apakah Maya merasa segar di pagi hari? Ya, dia segar karena kan dia udah tidur tepat waktu, makanya dia segar kan. Jika Maya tidur tepat waktu, maka Maya akan merasa segar di pagi hari. Maya tidur tepat waktu, maka Maya akan merasa segar di pagi hari. Benar-benar sebab akibat ya, guys. Oke, kita lanjut kalau nggak ada yang ingin ditanyakan. Masya Allah, Kak Tata. Keren. Oke, yang kedua ini ada modus tollens. Modus tollens itu, jadi kalau dalam logikanya, jadi dia gini, modus tollens itu tuh kayak penyangkalan dari si ponens itu tadi. Misalnya premis satu kan, jika P maka Q. Premis dua, negasi Q. Kesimpulannya maka negasi P. Jadi contohnya kayak gini kalimatnya. Jika hari ini hujan, maka Dina memakai payung. Dina tidak memakai payung, berarti hari ini nggak hujan gitu. Tapi kalau dibalik, misalkan berarti kalau dibalik, jika hari ini tidak hujan, maka tidak dapat diambil kesimpulan. Kenapa? Karena jika hari ini tidak hujan, kan misalkan gini, jika hari ini hujan, maka Dina memakai payung. Itu benar kan? Jika tidak memakai dia tidak memakai payung, berarti tidak hujan. Tapi kalau misalkan dia memakai payung, nah itu belum tentu hujan. Dia belum tentu hujan. Kemungkinan dia kayak pakai payung aja kan kepanasan. Jadi nggak bisa jika P maka Q, negasi Q kan sama dengan negasi P. Tapi nggak bisa kalau jika P maka Q, terus premis duanya Q, kesimpulannya nggak bisa P. Jadi tidak dapat tarik kesimpulan. Nah, ini ada contoh soalnya. Boleh dijawab, teman-teman. Ayo, ada yang bisa jawab tidak? Tadi waktu games kayaknya rame banget ya kalian. Kemana nih? Masa games doang ramenya? Ayo, ayo, bisa yuk dapat nilai.
PU-nya tembus 600 plus 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 700 kalau bisa. Wah, ada yang jawab D, ada yang jawab B. Bervariasi nih, adakah yang jawab A atau C atau D? Nah, ada yang jawab D. Apalagi ya, yo. D, B, D, A. Masih adakah yang mau menjawab? Wih, Kak Tata di bawah hati nih, Kak Tata. Oke, langsung ke jawabannya aja ya, guys. Nah, benar jawabannya D. Tadi siapa yang jawab D? Aku, Wih, Kak Ziza, benar. Coba, karena Kak Ziza sendiri yang jawab D, coba jelasin ke teman-temannya. Kita interaktif di sini. Kenapa jawabannya D? Diketik aja Kak Ziza di kolom komentar. Atau mau on mic juga nggak apa-apa. Yang jawabannya salah tapi merasa, oh iya D, D ya jawabannya. Kira-kira kenapa tuh jawabannya D? Kavia apa Kavia jawabannya Kavia? Kalau menurut aku sih D, Kak. Kenapa tuh Kavia? Nah, tadi kan Kak Dila sempat menjelaskan ya teman-teman, kalau misalnya jika P, maka Q, itu premis pertamanya, dan premis keduanya itu negasi P, maka dia tidak dapat disimpulkan. Nah, jadi bisa kita lihat nih contohnya. Jika Budi sehat, maka Budi bisa pergi kerja. Nah, itu jika P, maka Q. Nah, premis keduanya adalah negasi P, yang dimana itu hasilnya adalah tidak dapat disimpulkan. Jadi yang benar jawabannya D ya teman-teman. Oke, benar sekali Kavia. Makasih penjelasannya. Kenapa Sama-sama kata Kak karena Dila. yang B ada maka dia kerja. Aku nggak fokus bacanya. Karena yang B ada maka dia kerja. Oh, oh ada tulisan maka dia kerjanya. Oh iya, kurang fokus nih. Lebih fokus lagi ya Kak Tata. Apa Kak Tata lagi ini, lagi patah hati ya itu? Ikut-ikutan Budi. Oke, dilanjut ya. Oh ini, sekarang ini, latihan yang ini. Yo, teman-teman, bisa nggak? Siapa yang bisa? Langsung dijawab di kolom komentar. Kolom chat Zoom. Untuk record, bagaimana kakak Kavia? Apakah recordnya di up?
Mungkin sih bakal di-up ya Kak. Cuman saya pribadi juga kurang tahu bakal di-up kemana nanti kalau misalnya ada konfirmasi lagi nanti dikabari lewat grup. Ayo, ayo, Wi, semangat nih. Banyak yang jawab nih. Oh, ini baru pada masuk ya? Ayo, yang masuk aja udah bisa jawab nih. Ayo, yang dari tadi mana? Mana yang Kak Tata, Kak Ray, Kak Ripki, yang tadi semangat jawab kuis. Kak Tata, Kak Ray, Kak Ripki, Kak Nif. Oh, ganti. Ganti username. Ganti device. Aku tunjuk ya yang jawab A. Kenapa jawabannya A? Ini banyak banget nih yang A nih. Ada yang mau nggak perwakilan? Jelasin kenapa jawabannya A. Aku baru dengar nama Deam. Deam. Ini cowok atau cewek ya Deam? Kak Deam. Kak Deam coba Cewek, Kak. jelasin Kak Deam. Oke, Kak. Izin ya, Oh Kak. iya. Aku baca soalnya dulu ya, Kak. Jika Iya. penyelenggara pasar malam di Desa X diizinkan, pasar malam tersebut menyajikan permainan anak-anak, menyediakan makanan daerah, dan memberikan harga murah. Jika pasar malam tidak menyajikan permainan anak-anak, menjual makanan instan kekinian, dan memberi harga jual yang relatif mahal, manakah kesimpulan yang benar? Tadi kan kalau dia diizinkan, maka menyajikan makanan permainan anak-anak, menyediakan makanan daerah dan memberikan harga murah. Sedangkan di sini tadi dia tidak menjual makanan instan kekinian, tidak menyajikan permainan anak-anak dan harga jualnya relatif mahal, maka pasar malam tersebut tidak diizinkan penyelenggara di Desa X. Kayaknya gitu aja, Kak. Oke, terima kasih Kak Deam. Sama-sama, Kak. Jawabannya benar ya, teman-teman. Jawabannya A. Karena kan di sini kan jika maka, kalau jikanya seperti itu ya makanya harus seperti itu. Tapi di sini dibalik yang si maka, yang si P, yang si Q-nya itu negasi, maka yang P-nya pun negasi. Pasar malam tersebut tidak diizinkan penyelenggaraannya di desa X. Oke, berarti paham semua ya kalau jawabannya A. Oke, masuk ke yang ketiga. Materi yang ketiga itu ada silogisme. Silogisme itu dia ada suku kata baru lagi nih R. Jadi jika P maka Q, premis duanya jika Q maka R. Kesimpulannya jika P maka R. Kenapa? Ya Q-nya kan sama ya. Bahasanya kalau dalam matematika dicoret gitu ya. Jadi P maka R. Ini contohnya itu ada premis satu. Jika aku rajin belajar, maka aku lolos UTBK. Premis duanya, jika aku lolos UTBK, maka aku kuliah di IPB. Nah, berarti kesimpulannya, jika aku rajin belajar, maka aku kuliah di IPB. Gitu. Jadi, eh, sebab akibat ya, guys. Nah, ini contoh soalnya. Ada yang mau jawab? Ayo, Kak Tata, ini mana Kak Tata? Suaranya Kak Tata. Semua orang yang keluar negeri memiliki paspor. Semua orang yang memiliki paspor pernah ke kantor imigrasi. Maka, ini serampak nih jawabannya A. A for Alhamdulillah. Dari tadi A ya kayaknya. Bukan cinta A tapi. A. Oke, aku mau nanya siapa ya? Kenapa jawabannya A? Aku baru lihat nama Kak Put. Kak Put, coba Kak Put jelasin kenapa jawabannya A.
Mau di kolom komentar atau di on mic juga nggak apa-apa kayak Kak DM. Ayo Kak Put, keluarkan pendapat Kakak. Kenapa jawabannya A? Kavia jawabannya apa nih Kavia? Kalau aku sih juga A nih Kak, sama-sama teman-teman. Kak Put mau jelasin nggak? Atau Kavia lagi loh yang ngejelasin. Yuk teman-teman, ada yang jelasin nggak? Boleh on cam, boleh juga kok di kolom obrolan. Silahkan aja nggak apa-apa. Kita itu harus berdiskusi agar lebih paham materinya. Benar sekali. Ayo, ada yang mau jelasin nggak? Kak Tata atau Kak Ripki nih boleh. Kak Rey, gimana Kak Rey? Oh, Kak Put nggak bisa. Boleh di chatnya Kak Put. Iya nih Kak Put. Jelasin. Boleh Kak, ditunggu penjelasannya di kolom chat ya Kak. Atau yang lainnya yang mikir nyala nih Kak Tata nih. Dari tadi kan Kak Tata aktif di chat Zoom ya. Boleh nih on mic nih biar kedengeran suara Kak Tata. Sepertinya Kak Tata sangat excited nih. Dari tadi menjawab introvert. Nggak apa-apa tahu Kak Tata, supaya kami bisa melihat sosok asli suara Kak Tata. Iya, yang dari tadi jawab kuis tuh bener terus gitu. Sampai dipikir orang dalam. Tuh, katanya, tuh kata Karib gitu. Boleh Udah nih Kak nggak Tata. percaya tuh kata introvert tuh. Nggak mungkin tuh. Boleh nih. Yuk dong Kak Tata, yuk. Semangat bisa melawan rasa introvertnya buat malam ini saja. Agar menjadi sebuah sejarah bahwa Kak Tata berani on mic. Nah iya tuh, bener banget kata Kavia tuh. Sebuah sejarah malmingan dengan GF kata tak on mic. On mic. Oke nih, Kaput. Kaput udah jawab nih. P maka Ki maka R. Iya benar. Tapi boleh kata Tata kalau mau ngejelasin on mic gak apa-apa. Oh, Tata pernah jadi tutor. Gak tahu aku, sorry ya. Maaf nih Kak Tata, jadi nggak jadi perdana nih. Ternyata Kak Tata udah pernah lebih dulu daripada saya menjadi MC. Yang, Maaf ya Kak. yang perdana Tapi malah Kavia yang perdana ya. Keren Kavia udah iya, berani. Udah berani. Berarti Kavia yang bersejarah bukan Kak Tata. makasih ya Kak Put atas penjelasannya. Semoga penjelasannya bisa ngebuat teman-teman kita lebih paham. Terima kasih banyak Kak Put. Oke. Tinggal on cam aja nih Kavia biar lebih bersejarah. Oke, Kak Put. Sepertinya materi kita udah sampai sini aja ya, teman-teman. Saatnya kita sesi dokumentasi. Nah, Sebelumnya, sebelum sebelum ditutup, ada yang mau ditanyain nggak dari semua materinya? jika tidak ketik paham di kolom chat ya guys, agar kita masuk ke sesi dokumentasi nih. Ketik paham. Boleh, boleh kalau Kak Rey mau nyanyi, boleh. Sebagai penghibur di malam minggu ini. Benar tuh. Boleh Kak Ray menyumbangkan suaranya. Atau enggak yang udah paham atau udah aman, ketik satu. Boleh ketik satu biar simple. Ya, Satu ketik satu. satu boleh. Ketik kayak kagem juga boleh paham. Paham. Gimana Wah, Kak Rey? Mau nyanyi nggak Kak Rey? Itu kata-kata tuh ada request. benar. Amin, Kak Rifki. Satu lulus pilihan satu. Semoga kita semua bisa lulus di pilihan satu di tahun 2025 ini, guys. Amin. Gimana Semangat Kak ya, Ray? jangan sampai kalian gapir lagi. Semangat. Cukup sekali aja. Bener, guys.
Gimana Kak Rey? Jadi tidak menyumbangkan sebuah lagu untuk mengisi malam minggu kali ini. Amin. Itu ada yang amin lah. Closingannya si Ray mau nyanyi. Itu. Nyanyi ya tuh Kak, bukan di dalam. Ya udah daripada gak ada, berarti udah paham semua ya, udah aman. Kalau nunggu Kare nyanyi kayaknya bakal sampai malam bujuknya nggak bakal bisa tuh. Nggak mau dia nggak mau dipaksa. Jadi langsung aja kita sesi dokumentasi lihat muka Kare kayak gimana tuh. Iya nih, boleh nggak teman-teman ngeluangin waktu beberapa detik buat on cam? Boleh nggak teman-teman? Boleh dong buat nemenin aku sama Kak Dila nih. Oke, kita dokumentasi dulu ya. Stop share screen-nya. Yuk, yuk teman-teman. Kak Ripki, Kak Tata, Kak Rey, ini pada kemana nih? Ya Boleh nih on. yang jadi aktif di kuis mana ya? Oh, Kak Tata tetap menerapkan personal branding, guys. Tidak bisa kita ganggu nih. Kak Rifki mana nih? Kak Put, Kak Rey. Cuman kami bertiga nih yang bisa on cam. Nah tuh udah ada Kak Ziza tuh. Nah, Kak Jija. Mimin GF juga boleh on cam Mimin GF. Ya, admin juga boleh, Min. On cam dong, Min. Biar ketahuan di balik layar ini siapa ya adminnya. Bener tuh. Yuk, yuk, on cam yuk. Nggak apa-apa tuh, Kak Rifki. Oh berarti Kak Put tadi Kak Putri bukan Kak Putra ya kan di antara itu. Putri berarti Putri. Ya, bener. Ayo Ini udah nih nggak ada nih yang mau ada on Kak cam. Rifki, ada Kak Rif, ada Kak Rey. Ayo, Mimin Gave nih. Jangan-jangan pada ikutin kata semua nih. Menerapkan personal branding ya, guys. Ayo mau dimulai aja Kak Via. Boleh nih, Kak, boleh. Siap ya, teman-teman. Hitung ya, Kak. Kak Dil. 1, 2, 3. Bentar ya teman-teman. Kak Rifki malah low profile Oke nih. udah. Udah nih, Kak. Lanjut mau gaya bebas gak? Gaya bebas. Tuh Udah nih, kamu teman-teman. tuh Ya, kamu bebas. sih baru datang tuh suruh on cam tuh. Maaf, sorry guys. Dihukum baru datang harus on cam. Ayo, Kak Mulfi boleh on cam Kamu buat langsung on nemenin. cam. Jadi ingat Kak Ajka kan kalau datang-datang udah foto. Astagfirullah. Maaf tuh. Ayo on cam kamu please. Nah iya tuh kata-kata tuh sebagai hukuman baru datang. Kurang Oh, ajar. yang tadi biduan Gave-nya Kak Rey. Sekarang ganti nih jadi Kak Mulfi. Gimana nih, Kak? Ayo kita gaya bebas ya. Ntar Boleh, ntar Kak? Boleh. tandain aja kamu free tandain suruh on cam ntar kalau ada live lagi. Boleh dihitung ya, Kak Dila. 1, 2, 3. Oke, udah. Ada gaya Oke. GF gak? Gaya GF kayak apa gitu? Ada nggak nih, teman-teman? Teman-teman GF ada nggak gaya-gaya spesial anak GF biar jadi ciri Hmm, khas? Nggak ada ya. Oke, kita tutup aja. Ini bener-bener pada diem udah. Terima kasih ya teman-teman. Maaf banget kalau kali ini banyak banget kendala dari aku sama Kak Fida. Kurang maksimal. Semoga ke depannya lebih maksimal lagi.
Nanti insya Allah Kavia bakal jadi pemateri suatu saat nanti, biar bersejarah juga. Amin. Ntar aku juga bakal nyoba jadi host. Amin. Terima kasih banyak Kak Dila. Kavia nggak dibilang makasih, parah Terima banget kasih tuh. banyak Kak Via. Ya Ya, udah, sekian. Wassalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. terima kasih banyak ya teman-teman udah meluangkan waktunya buat join malam hari ini. Semoga kita semua dilancarkan sampai UTBK 2025 bisa lolos di pilihan pertama. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Saya Via sebagai host dan Kak Dila sebagai pemateri. Pamit undur diri. Selamat malam semuanya. Makasih Kak Via. Ya, sama-sama.